itu dia upload rekaman video saya waktu saya lawan Ratu Lea Sanur yang sudah membunuh 100 Plekutus. Jadi 100 Plekutus itu dulu saya nggak ngerti, tapi ternyata artinya sudah membunuh 181 orang. 118 Pak. Oh 118, nah 118 orang, 100 Plekutus. Nah akhirnya ya udah viral lah video itu. Saya juga heran yang upload siapa, saya nggak tahu cara upload. Nah, tetapi ternyata Mbak Jana dari viralnya video itu banyak orang menemukan harapan. Oh penyakitku mirip ini, oh ini bisa nolong aku. Nah sampai ada yang keliling nyari saya, ada yang 5 tahun dan sekarang menjadi murid saya, yaitu Pak Sumarto. Ya, selamat pagi. Saya sedang di dalam mobil hardtop bersama Pak Rudi Winata menuju belusukan Galaksur ke daerah Dalung. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak. Video Ratu Lea Sanur itu tahun 2012 viral. Jadi video terapi ini sebenarnya. Dan ternyata yang membuat video itu dan mengupload ke YouTube itu tidak ada nomor telepon dan kontak person tidak ada. Dan setelah orang banyak menonton, merasa ada harapan di sana. Bahkan ada sampai yang 5 tahun itu untuk mencari Pak Rudi di mana ini Pak Rudi ini. Nah setelah 5 tahun baru ketemu. Nah ternyata video itu banyak sekali menolong orang Pak. Bagaimana pendapat Pak Rudi tentang hal tersebut? Ya silakan Pak. Ya jadi begini Mbak Jana, sebetulnya dari awal 19 tahun yang lalu saya membawa masuk Kalung Galaksur ke Indonesia. Ya. Terjadilah hal-hal yang fenomena yang sangat aneh dan serentak di berbagai tempat dalam hitungan hari setelah Galaksur dibawa masuk, ya bersifat spiritual. Ya. Nah, akhirnya dua minggu kemudian ya, 2 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian saya lupa, itu saya pun dipakai sama Tuhan. Ya. Nah setelah itu Mbak Jana banyak kejadian aneh, orang buta langsung melek, orang bisu langsung ngomong, orang kaki bengkok langsung lurus. Nah, mohon maaf, orang Bali ngomong bahasa luar pulau, orang agamanya apa ngomong bahasa agama lain. Nah, kemudian Mbak Jana, pada waktu itu saya ingat pasti di daerah Kerobokan, itu pertamanya saya didekati oleh beberapa stasiun televisi. Nah, mereka mau meminta membeli rekaman video-video saya terapi itu, mau dibeli untuk diupload dalam acara TV nasional. Nah, karena apa? Karena peminatnya banyak Mbak Jana. Nah, peminat acara televisi yang mohon maaf, yang saya tidak sebutkan namanya, yang setan-setan, yang penampakan, yang begini begitu banyak peminatnya. Bahkan di Malaysia pun itu sampai pasang parabola untuk menangkap siaran TV Indonesia. Orang Malaysia pun senang menangkap. Nah, tetapi mereka pun sudah ngomong ke saya sebelum viral loh Mbak Jana. Sebelum akhirnya ada salah satu kru yang memviralkan, sampai akhirnya acara-acara itu tidak laku lagi. Mereka sudah ngaku duluan kepada saya, Pak, acara itu sudah bohong Pak. Kami juga bingung suruh upload setiap minggu, pada tuh nggak ada acaranya Pak, nggak ada setannya juga. Perhatikan titik ini, setengah jam kita pelotot itu nggak ada apa-apa. Nah, bahkan itu bohong, kadang-kadang tempat dibilang angker, padahal mereka bayar dukun supaya bisa kasih setan ke tempat itu. Jadi mereka pun mengatakan Pak itu semua bohong Pak. Nah kalau ya Bapak ini kan asli Pak, nyata Pak, nanti kami yang urus semua, termasuk disclaimernya supaya nanti yang diterapi itu tidak menuntut. Kok nama dia disebut-sebut, kok dia kesurupan begini, kita bisa edit suaranya, waktu nyebut namanya orang kita edit. Nah, termasuk nanti kalau perlu kita yang kasih Pak, tanda terima kasihnya kita yang atur semua. Pokoknya masalah legal kita yang atur semua. Jadi waktu itu Mbak Jana sampai ada beberapa stasiun televisi ngikutin saya terus selama beberapa minggu ya. Setiap saya terapi diikutin terus. Nah, tapi saya bilang sama mereka tidak boleh rekam. Yang boleh rekam cuma saya, nanti kalau mereka mau kita bicarakan. Tapi Mbak Jana pada waktu itu saya bilang sama istri saya, tidak boleh rekaman ini beredar. Karena apa? Yang saya gunakan dalam terapi kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau yang viral saya, yang terkenal saya tidak benar. Harusnya kalau yang bekerja Tuhan, yang viral Tuhan. Maka saya tidak mau direkam. Akhirnya saya putuskan, walaupun mau dibeli sangat banyak Mbak Jana, uang yang sangat besar pada waktu itu, sangat besar. Harddisk saya mau dibeli. Memang waktu itu sudah isi rekaman beberapa puluh, mendekati 100 rekaman waktu itu, mau dibeli. Saya tidak kasih. Saya simpan dalam berangkas, saya katakan tidak bisa, tidak saya jual. Nah, dia mau ikut sama saya kalau terapi, saya katakan silakan, tapi tidak boleh diupload. Nah, jadi tidak bisa masuk acara televisi, tidak bisa. Saya tidak mau viral. Nah, jadi saya kaku sorry Mbak Jana, saya tidak mau viral. Tetapi Mbak Jana pada suatu hari ada satu orang yang saya tidak tahu siapa, itu dia upload rekaman video saya waktu saya lawan Ratu Lea Sanur yang sudah membunuh 100 Plekutus. Jadi 100 Plekutus itu dulu saya tidak ngerti, tapi ternyata artinya sudah membunuh 181 orang. 118 Pak. Oh 118, nah 118 orang, 100 Plekutus. Nah akhirnya ya udah viral lah video itu. Saya juga heran yang upload siapa, saya tidak tahu cara upload. Nah,
Tetapi ternyata Mbak Jana dari viralnya video itu banyak orang menemukan harapan. Oh, penyakitku mirip ini. Oh, ini bisa nolong aku. Nah, sampai ada yang keliling nyari saya, ada yang 5 tahun dan sekarang menjadi murid saya, itu Pak Sumarto. 5 tahun keliling, bahkan ada satu lagi cerita lucu Mbak Jana. Ada suami istri mencari saya, keliling-keliling bertahun-tahun, dia nggak tahu nyarinya di mana, namanya siapa orang ini nggak tahu, dikira pastor karena saya waktu itu pakai kacamata, dikira pastor ya. Saya mau cari pastor ini ke gereja-gereja, dia cari gereja nggak ada yang kenal. Kemudian dia naik sepeda motor kemana-mana keliling. Nah, akhirnya Tuhan mulai bikin jalan karena kasihan itu orang ini Mbak Jana. Nah, dia waktu itu mau beli pulsanya HP, dia mampir di toko HP di Teguh Umar. Di Teguh Umar mau beli HP, kok orang lagi ngumpul semua, lagi nonton dari HP, nonton video apa dia tuh nonton. Loh, kok ini video ini? Pak, ini siapa Pak? Saya mau nyari ini, keliling bertahun-tahun. Alah, ini loh Pak Rudi Winata, saya kenal rumahnya sana. Nah, maka diantarlah ibu itu akhirnya ke rumah saya. Setelah beli pulsa, diantar ke rumah saya. Nah, jadi demikian Pak Jana, akhirnya dari situ saya putuskan, walaupun saya tidak senang viral, tidak senang terkenal, tapi kalau terkenal itu menolong orang, maka biarkanlah dia terkenal. Oh, bukan buat kemuliaan saya, buat kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang sembuh, dia bersyukur pada Tuhan, alhamdulillah. Orang sembuh astung karo, terima kasih puji Tuhan. Itu membuat saya senang Mbak Jana. Jadi biarpun saya terpaksa akhirnya diviralkan, ya sudah, asal viralnya itu bukan untuk kemuliaan saya, untuk kemuliaan Tuhan, silakan. Demikian Mbak Jana. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini juga kita dalam rangka menolong orang belusukan ke rumah yang terapi, Pak. Jadi sangat menguntungkan untuk yang mereka yang tidak bisa ke rumah Pak Rudi Winata atau ke rumah saya. Jadi kami yang datang belusukan ke rumah Bapak Ibu ya. Ya, seluruh wilayah Bali bisa. Seluruh wilayah Bali bisa. Jadi masih ada harapan, jangan putus asa, tetap semangat. Ya, terima kasih Pak.